Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ilaiha mahabbatan wa mawaddah wa au'adha liman qata'ar arham asyaddal uqubah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mubarra'atan minasyirki wadh-dhalalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddilu bi asrafir risalah wa audha'ir risalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi hudatal ummah. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang terhormat, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertatap muka di majelis yang mulia ini. Maka semua itu tidak lain adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya, juga terhadap umatnya, terutama yang menjalankan syariat-syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal ma'ruf nahi anil munkar. Selanjutnya para jamaah yang terhormat, juga kita mengajak terutama diri kami untuk selalu berusaha benar-benar menjadi orang yang bertakwa, yakni orang-orang betul-betul menjalankan syariat-syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah yang terhormat, marilah kita berdoa semoga di dalam perjalanan hidup ini selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang muttaqin,
orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia lebih-lebih mendapatkan kebahagiaan nanti di hari kelak kemudian. Juga semoga kita berdoa, semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah SWT, dan detik-detik terakhir nanti dicatat oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang terhormat, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, pada saat ini kita masih berada di bulan Syawal, masih sekitar tanggal 13. Maka di dalam bulan Syawal ini, setelah kita meraih kemenangan, yakni masih dalam suasana lebaran, si mambu rioyo, maka di dalam suasana lebaran ini tidak lain selalu saling memaafkan. Saling memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Karena di dalam perjalanan hidup ini tidak mungkin semulus sewarna jalan tol. Pasti ada salah, ada khilaf. Tidak semuanya orang baik itu tidak punya salah, pasti juga punya salah, punya khilaf. Tidak semua orang itu bermaksiat, banyak dosa, mungkin juga ada kebaikannya. Oleh karena itu para jamaah yang terhormat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep kepada kita, mangkanat indahu matlamatan li akhihi min irdihi au min syai'in wa yatahalhu yaum. Barang siapa yang mempunyai kesalahan, mempunyai kekhilafan terhadap saudaranya, terhadap keluarganya, maupun terhadap teman-temannya, baik itu kesalahan yang bersifat mencela, yang selama ini mungkin pernah mencelah, mencemooh, mencaci maki dan seterusnya, baik sifat-sifatnya, oh sifatnya kurang baik begitu dan sebagainya, atau berbentuk yang lain, membuat suatu kerusakan, membuat suatu onar, atau menyakiti hati orang lain. Ini pasti dalam perjalanan hidup itu tidak lepas dari kesana. Maka semua itu adalah mintalah halal pada hari itu juga. Menurut hukum yang sebenarnya, orang mempunyai kesalahan terhadap sisi orang itu perlu disampaikan kesalahannya. Mas, saya pernah mencuri kambing sampean misalnya, saya mohon maaf misalnya. Ini perlu disampaikan, tapi pada saat-saat sekarang ini tidak pernah disampaikan ke sana. Mohon maaf lahir batin, begitu pula dan seterusnya. Kalau menurut hukum yang sebenarnya, lebih dari itu diperintahkan di dalam ajaran Islam untuk bersilaturahmi. Kalau orang dulu itu adalah anjaksono terhadap sesamanya maupun yang lain. Mungkin yang muda menghadap yang tua, atau seorang murid santri menghadap guru atau kiai dan sebagainya.
ini perlu suasana dalam keadaan bulan Syawal atau Lebaran. Tidak mungkin kalau selain bulan Syawal atau setelah melaksanakan ibadah puasa di sana ada Lebaran, tidak mungkin. Pasti setelah dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka disitulah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma taqaddama. Di mana ada seorang muslim yang bertemu dengan saudaranya, alhamdulillah pada akhir-akhir ini dengan terjadilah musibah selalu dijauhkan oleh Allah SWT, termasuk COVID corona dan sebagainya. Kita semua bisa leluasa baik menjalankan ibadah puasanya maupun dalam rangka menjalankan sholat Idul Fitri, juga diteruskan silaturahmi dan sebagainya. Ini merupakan suatu momen yang paling tepat. Maka setelah melaksanakan berjabatan tangan, insya Allah nanti setelah saya khotib imam dan selesai, kita juga ingin berjabatan tangan kepada jamaah, menyampaikan permohonan maaf dan lain sebagainya. Setelah berjabatan tangan itu, maka insya Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Sebelum tangan itu berpisah, ya kalau mungkin karena berjauhan jarak, bisa juga tidak pernah ketemu, berjabatan tangan sampai berangkulan dan sebagainya, maklum. Sehingga setelah melaksanakan Lebaran, seakan-akan kita tidak mempunyai dosa. Kita tidak mempunyai dosa. Kalau bahasanya 0-0. Ibarat kertas putih yang tiada coretan. Ibarat bayi lahir yang tiada dosa dan noda. Kayaumin waladatu ummu. Seperti bayi yang dilahirkan dari kandung orang tuanya, tidak pernah mempunyai dosa. Itulah diantaranya hikmah permohonan maaf dan sekaligus berjabatan tangan. Jadi setelah berjabatan tangan, baik lahir maupun batin, maka disitulah insya Allah dosa-dosa kulolan panjenengan walau zabatil bah, sekalipun seuntuknya dalam lautan, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita lakukan setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pada hakikatnya kemarin adalah melatih diri melawan hawa nafsu. Karena di dalam diri kita manusia tidak lepas dari nafsu. Kita bukan malaikat. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah, ada nafsu mulhimah dan seterusnya. Ini merupakan generator penggerak dalam kehidupan manusia. Ini selalu dikomando oleh nafsu. Lah, kalau kita mengikuti nafsu yang berbentuk mutmainnah, apa kata dalam Al-Qur'an? Wahai nafsu mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang selalu tekun dalam melaksanakan ibadah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah di surga sekendak hatimu dalam surga.
Tapi kalau kita mengikuti nafsu amarah, jelas akan mengarah kepada perbuatan jahat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dalam Al-Quran dijelaskan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mengarah pada perbuatan yang jahat, karena dikomando dengan iblis. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu sekali lagi para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita meraih keimanan, meraih kemenangan hari ini dan detik ini. Ibarat kertas putih yang tiada dosa. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam perjalanan hidup kita ke depan diberikan sehat walafiat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah yang terhormat. Boten sanes mugi-mugi khutbah yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Mungkin selama ini saya menjadi khotib. Mohon maaf terutama kepada pengurus takmir mushola di daerah Sukoharjo ini. Itulah yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil qadri wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikr wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu lana yaumal qiyamati dzukra. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi arsalahu Allahu bil huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tabi'ina tabi'in bisani ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin mansur mas'alas salihin
واخذل من خذل المسلمين ولك الكفرة والمشركين ولك كلمتك إلى يوم الدين اللهم اصلح ولاتنا وقوتنا وعلما صلاحا تاما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا قراءنا ركوعنا سجودنا وكنا تحريم تزرعنا وتعالى يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله